Siswa. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Ya, sambil nunggu yang lain ya. Baik, Bante, Namo Buddhaya, selamat malam. Ini saya tuh, mohon maaf saya tuh nggak bisa pakai ini, pakai background karena laptopnya agak jadul, pakai green screen. Tapi tidak masalah. Oke, selamat malam, Namo Buddhaya. Jadi sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Untuk mata kuliah malam hari ini, saya mengampu mata kuliah meditasi Buddha. Nanti beberapa hal yang boleh saya sampaikan. Ya, kalau kontrak kuliah seperti biasa, ya modelnya blended learning. Tapi karena ini mata kuliah meditasi, nanti ada teori dan juga ada praktek. Nah, ini prakteknya nanti kita atur bagaimana bersama. Tapi harapannya ini kalau saya menyampaikan ini kalau bisa ini serius ya. Berarti kalau misalnya kita nanti mau meditasi, walaupun karena ini online tidak bersama, tidak ada pengawasan, tapi alangkah baiknya kalau kita semua bisa praktek. Nanti berapa jam cari waktu yang tepat. Jadi Anda semua nanti meditasi di rumah masing-masing, misalnya, atau mau di wihara, boleh. Misalnya di wihara, misalnya 4 jam meditasi. Nah, ini sebenarnya tagihan Anda nanti. Salah satu tugasnya adalah praktek meditasi di akhir sesi nanti. Sama berapa 10 hari. Nah, 10 hari itu misalnya dipraktekkan setiap hari 4 jam misalnya. Jadi misalnya waktunya mau diambil jam berapa, nanti ini misalnya Anda ngambil setelah jam kerja, malam, boleh malam jam berapa misalnya, atau mau tapi dengan catatan Anda benar-benar melaksanakan, karena ini juga fungsinya tidak hanya fungsi secara teoritis akademiknya, cuma juga ada fungsi-fungsi secara spiritual. Karena kita tahu meditasi ini sangat penting, dan nanti kita akan belajar juga metode-metodenya. Ya. Ini mungkin kalau beberapa orang seperti Romo Dedi dan beberapa orang yang ini pernah praktek. Nah, tapi nanti kita kita belajar secara metodik, walaupun ini sifatnya online, tapi nanti kita belajar secara metodik. Nah, kalau misalnya memungkinkan bisa kumpul, mungkin Anda bisa cuti selama 3 hari atau seminggu. Nah, kita bersama-sama praktek, boleh juga itu. Praktek misalnya di meditation center di mana gitu, boleh juga. Jadi Jadi bisa berkumpul. Cuma memang butuh biaya, ya, dan waktu. Tapi paling nggak kalau misalnya Anda bisa mengikuti retreat itu akan bagus sekali. Kalau Vipassana itu minimal 10 hari ya. Meditasi 10 hari itu yang menjadi pokok ya, kita noble silent, hidup berkesadaran. Nah, ini bagi Anda yang kerja, nanti bagaimana mengaturnya. Jadi kalau ada satu sistem, waktu saya kuliah di Mahacula ini, jadi misalnya
kita meditasi itu sesinya berapa jam. Sesinya berapa jam. Nanti dilaksanakan di tempat masing-masing. Kalau memang ada wihara, di wihara masing-masing, atau di rumah masing-masing. Tapi kalau biasanya di wihara sih, di wihara itu nanti minta tanda tangan. Jadi ada absennya, absen. Kalau pengalaman saya di Mahacula itu sama ada itu apa? Kayak Bikuni Simacari ini kan dulu waktu kuliah S1 di Mahacula juga sama. Itu modelnya apa? Jadi kita boleh misalnya kita mau meditasi 8 jam. Nah, 8 jam itu berarti kayak orang kerja itu. Orang kerja dari jam 8 misalnya 8 jam 8 sampai jam 4 sore. Itu absen. Ada absen jeblok, absen. Nanti ada tanda tangan dari ketua wihara. Walaupun nanti metodenya kalau misalnya Anda semua tidak ada gurunya, berarti metodenya kita kasih, udah Anda praktekkan. Nah, kemudian suatu saat kita diskusikan. Ini untuk mata kuliah saya tugas akhirnya. Nah, tugas akhir untuk meditasi itu, ya meditasi berapa jam ya namanya. Jadi dihitung jam, bukan dihitung hari. Jam, misalnya 16 kali pertemuan, 16 jam. Atau nanti coba kita atur lah. Jadi sama-sama bisa berjalan. Anda bisa melatih diri dengan baik, juga misalnya yang kerja dan sebagainya juga tetap bisa bekerja. Kecuali kalau misalnya para Bhante, para Samaneri, ya ini sebenarnya ada waktu yang cukup, ya harusnya caranya juga akan lebih intensif. Ini pengantar apa untuk mata kuliah meditasi. Jadi kalau RPS-nya, RPS-nya mana ya? Jadi baru buat RPS kok. RPS. Selamat malam, Bante. Ya, malam. Saya Riri. Mengenai yang retret itu, saya memang ada rencana mau ikut retret intensif meditasi itu 10 hari, Bante. Cuman pas Lebaran tanggal 28 Maret sampai 6 April, nah itu udah bisa saya ajukan sebagai tugas akhir atau enggak tuh, Bante? Bisa juga nanti. Saya. Nah, jadi metodenya juga ya tergantung tempat praktek saya. Jadi saya pakai metodenya metode Mahasi, metode di mana Mahasi. emang? Hah? Oh ya. Boleh kabar. Mau ikut di mana? Saya ikut di itu Yasati Bakom. Oh, bisa. Ya. Jadi saya nanti minta langsung. Tapi ada ini ya, nanti ada surat keterangan dari sana, dari Bakom misalnya, untuk surat keterangan atau mau sertifikat boleh juga, surat keterangan bahwa telah mengikuti praktek meditasi gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah. Ya udah, makasih Bante. Ya, nanti ini sebenarnya kan dengan praktek-praktek itu kan biar Anda juga merasakan meditasi bagaimana. Tapi juga nanti metode-metodenya, nanti Anda bisa ngajar walaupun dapat meditasi 3 SKS, tapi Anda bisa ngajar karena ada metode-metodenya. Gitu. Jadi dari IASP, di mana jika Bapak Ibu memang memperhatikan IASP-nya dalam bahkan sejak akhir tahun kemarin itu memang sedang fase beres. Oke. Jadi itu kemudian untuk mata kuliah ini sama 16 SKS, 3 SKS, 16 kali pertemuan, ya, 16 kali pertemuan, 16 kali pertemuan dengan
14 kali klasikal kelas dan 2 kali UAS dan UTS. Ini nanti karena ya, seperti biasa kalau untuk kuliah ini ada 5 penilaian ya. Penilaiannya 10% kehadiran itu ya minimal 75% Anda hadir. Kecuali pas UTS dan UAS harus hadir. UTS dan UAS harus hadir. 75% dari pertemuan berarti 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan ini 75% ini berapa? Ya berarti ada 3 kali boleh nggak masuk 3 kali lah. Tapi ya kalau bisa tidak masuk karena urgent ya, tidak kemudian saya malas nggak masuk. Kemudian setelah itu ternyata pas harusnya masuk sakit, ini bahaya kan itu. Nggak bisa masuk. Jadi saya kira ini semua sudah dewasa lah. Sudah dewasa kita untuk S2 ini kan pembelajaran orang dewasa. Jadi ya saya mohon keseriusannya. Karena menurut saya itu meditasi ini juga bisa jadi ilmu hidup. Bahkan saya itu baru merancang untuk membuat dari beberapa setahun lalu belum jadi. Untuk buat ini prodi Bawana Carya. Ini untuk instruktur. Nah, minimal Anda yang kuliah S2 ini ya walaupun dapat 16 kali pertemuan ini udah lumayan itu. Kalau untuk kursus 1 semester kan itu ada harapannya Anda bisa nanti jadi instruktur juga. Walaupun kecil-kecilan tidak banyak-banyak bisa jadi instruktur. Nanti ketika di metode prakteknya. Kemudian untuk bermanfaat tentang ini ada. Jadi untuk RPS-nya, ini RPS saya buat sendiri dulu sebelum saya ideal RPS. Komunikasi Buddhis ya. Saya belum ada meditasi. Jadi mata kuliah meditasi dulu. Oke, saya share untuk pembelajarannya yang akan kita lakukan. Ini masih secara sederhana. Kelihatan ya? Jadi untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep, sejarah, dan prinsip-prinsip meditasi dalam tradisi agama Buddha. Keterampilannya, ini keterampilan mahasiswa dapat menerapkan teknik-teknik meditasi Buddha secara mandiri dan dalam kelompok, serta mampu mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya, ini sikap mahasiswa menunjukkan kedamaian batin, empati, dan sikap terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain, serta mampu merefleksikan pengalaman meditasi dalam konteks etika dan moral. Ini sikapnya. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai meditasi dan tradisi Buddhis, mencakup sejarah, teori, teknik, dan aplikasi meditasi dalam konteks modern. Ini mahasiswa akan belajar melalui kombinasi teori serta praktek meditasi. Makanya tadi saya sudah mengawali bahwa nanti ada prosentase teori dan prakteknya. Kemudian materi pembelajaran, ini ada pengantar meditasi, definisi dan tujuan meditasi, sejarah meditasi, kemudian prinsip-prinsip meditasi, ya, ajaran Buddha, ajaran dasar Buddha yang mendasari praktek meditasi, teknik meditasi, ada samatha dan vipassana, kemudian praktek meditasinya. Nah, ini sesi meditasi terpanduan, jadi dipandu, nanti kita pandu, kemudian menerapkan teknik dalam kehidupan atau situasi sehari-hari. Ini mungkin kita model-model buat laporan atau misalnya bagaimana tekniknya nanti. Kemudian refleksi dan diskusi, ini membahas pengalaman meditasi, merefleksikan manfaat dan tantangan. Ini mungkin di pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir dari pertemuan ini. Dan metode pembelajaran ada ada ceramah, diskusi interaktif, kemudian praktek meditasi langsung, kemudian ada tugas reflektifnya. Tugas reflektif itu refleksi dari ini. Refleksi dari beberapa praktek-praktek meditasinya itu. Nanti mungkin nanti bagaimana pengalaman-pengalamannya nanti ditulis kayak semacam IC, ya, semacam IC, laporan akhirnya, gitu. Jadi berbagai pengalaman kalau nanti Anda melaksanakan praktek itu, pengalamannya apa saja, gitu. Kemudian ini partisipasi 20%, tugas, IC, refleksi 30%, untuk praktek meditasi 30%, nilainya ujian akhir 20%. Ujian akhir ya ujian akhir itu ujian akhir ya bukan buat lah, ya paling enggak jawab pertanyaan-pertanyaan apa yang telah diserap, ya, dan dipraktekkan gitu. Meditasi, misalnya apa meditasi, bagaimana prakteknya, misalnya coba tuliskan metode meditasi berjalan misalnya. Nah, itu contoh-contohnya untuk ujian akhir. Gitu. Kemudian ini masih belum ada satu lagi ya nih, UTS-nya, ya, UTS dan UAS nih. Itu jadi 5 bagian untuk penilaian. Partisipasi kelas ini ya absensi. Nanti kalau ini terpaksa ya masuk semua ini karena kesalahan di admin. Artinya nanti coba ini kan adminnya di sini Mbak siapa itu, Mbak Darsiwi, bisa dikomunikasikan dengan bagian ini, bagian sipada untuk bisa dibuka. Karena dari kemarin saya belum bisa buka juga. Nah ini kemudian jadwalnya ini sebenarnya minggu, tapi nanti ini makanya pengantar meditasi itu nanti ada banyak sesi ya sampai
paling tinggal 6 namanya 6 minggu 6 pertemuan ini 6, di sini 6 nanti akan kita bagi menjadi 16 termasuk evaluasi dan ujian ini 16 sehingga ini sebenarnya masih dasar perlu pengembangan untuk meditasi ini sehingga nanti kita belajar bersama ya, belajar bersama untuk SKS kok 2 ya? SKS cuma 2 SKS ya? 3 kayaknya. Ini semester gasal genap tahun akademik 2024-2025 dosen pengampu ini aslinya sambil menyempurnakan kemudian jadi teknik-tekniknya ada beberapa teknik-teknik tentang meditasi. Oke, saya kira itu untuk pengantar, maksudnya pengantar omongnya tentang bagaimana sistem pembelajarannya nanti. Saya kira ini karena kemarin tidak masuk, ini langsung nanti kita masuk ke sesi pengantar meditasi ini. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah, tidak usah terlalu Jadi ini bisa dilihat ya? Bisa Bante. Oke. Jadi ini kenapa tak kasih judul meditasi sebagai sebuah pengantar ya, karena kita hanya omong-omong dulu. Apa sih meditasi? Ya walaupun saya kira para mahasiswa ini, apalagi kalau yang mahasiswa dari agama Buddha, kayak Pak Eri, Pak Dani itu dulu di S1-nya agama Buddha, semua itu saya kira sudah sering juga dapat tentang meditasi. Tapi ini kita ngulang kembali dan nanti bagaimana kita mau merefleksikan nanti selama 16 pertemuan ke depan itu untuk meditasi. Jadi meditasi ini definisi dan konsep. Definisi konsep ini bahkan ada etimologisnya. Ini kalau menurut Wisuddhimagga, meditasi ini jadi kita ketahui ya, Wisuddhimagga itu satu kitab komentar. Ya, kitab komentar dalam yang ditulis oleh Bhante atau Bhadanta Carya Dagosa, yang beliau meringkas atau menginterpretasikan ajaran-ajaran Buddha dari Tipitaka itu di dalam sebuah buku besar namanya Jalan Kesucian Wisuddhimagga. Ini beliau menuliskan, beliau adalah seorang Sri Lanka, jadi beliau itu menuliskan, ya, meringkas atau mengomentari kitab Tipitaka ini di dalam satu buku induk untuk pegangan, termasuk ilmiah ini Wisuddhimagga ini termasuk ilmiah. Dan ini metode beliau untuk menjabarkan ajaran Buddha itu berdasarkan 3 latihan penting, 3 latihan Trisika, kalau Tisika bahasa palingnya, 3 pelatihan, yaitu bukan pariyati, pati, weda, tapi
3 pelihatan penting Buntisaka ini yaitu sila, samadhi, dan panya. Jadi di dalam Wisuddhimagga itu ada 3 bagian, yaitu bagian sila, bagian pertama, kemudian yang kedua itu bagian samadhi atau konsentrasi, dan yang ketiga itu bagian kebijaksanaan, panya. Sebenarnya kalau diartikan di dalam konsep pariyati, pati weda itu juga bersama sih. Pariyati itu ketika sila itu ya dalam pariyati itu adalah konseptual. Pati itu prakteknya, pati weda itu untuk menjadi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya pariyati itu learning to know, bagaimana belajar knowledge-nya, pengetahuan. Kemudian pati itu learning to do, bagaimana belajar untuk melakukan praktek. Dan pati weda atau hasilnya itu panya ya, hasilnya. Makanya mungkin kalau saya boleh menganalisis, pariyati itu dalam konsep sila itu bagaimana mempelajari segala aturan, berdisiplin, dan ajaran-ajaran itu, learning to know. Kemudian samadhi itu praktis, samadhi praktek, karena metode-metodenya yang harus dipraktekkan. Itu pati. Kemudian pati weda itu adalah hasil dari pembelajaran teori dan praktek itu, pati weda. Atau dalam bahasa di sini bahasanya Wisuddhimagga ya panya itu sendiri. Jadi kebijaksanaan itu masuk dalam ranah pati weda. Makanya ini nanti akan berhubungan juga dengan definisi yang di jalan utama Bhukas 8 Atthagika Magga di kolom ketiga tadi. Kemudian di dalam Wisuddhimagga ketika berbicara konsentrasi, itu konsentrasi atau samadhi adalah kemanunggalan batin pada satu objek indera yang bermanfaat atau keselarasan dari kesadaran atau cita dan faktor-faktor batin yang menyertainya atau cetasika dalam keterpusatan pada satu objek indera. Ini cita-cetasika ini di dalam Dhammasanggani ya, Dhammasanggani atau kalau pengantarnya di Abhidhamma Sanggaha di dalam Abhidhamma itu, cita itu kesadaran, cetasika itu faktor batin, cita itu pikiran ya, pikiran kesadaran, cetasika itu faktor batin, itu kesadaran mata, cetasikanya berarti misalnya mata, kemudian ada kesadaran mata karena melihat benda, objek. Benda faktor batin yang menyertainya apa? Pengetahuan atau tidak pengetahuan. Salah satu contohnya apa ya? Itu yang tentang batin ya. Misalnya kesenangan batin, somanasa sahagatang, didikata sampai tang, sangkarikang. Somanasa itu batin, ya, batin yang senang, somanasa sahagatang, didikata sampai tang, diketahui, disadari, ya. Disadari. Sasangkarikang disertai dengan pengetahuan. Jadi disadari dan mengetahui. Itu contohnya, contoh dalam konsep cita dan cetasika. Ini mengulang kembali di Abhidhamma Sanggaha. Dan ini keterpusatan pada satu objek indera. Jadi makanya indera ini, objek indera ini tadi, ya, prosesnya samadhi itu dengan keselarasan dari kesadaran dan faktor-faktor batin yang menyertai cetasikanya. Itu dipahami. Itu menurut Wisuddhimagga. Ini nanti Anda bisa buka bukunya itu, Wisuddhimagga, Jalan Kesucian. Karena definisi dari KBBI, meditasi adalah pemusatan pikiran
dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Jika dijabarkan, meditasi sering dijadikan sarana relaksasi untuk melepaskan pikiran dari hal yang membebani, melelahkan, hingga segala kecemasan yang menyelimuti diri. Ini dari KBBI. Ya, dari KBBI. Kemudian kalau dari cara etimologis, ini saya dapat dari bahasa Inggris ini. The English meditation is derived from the Old French, dari bahasa Prancis kuno, meditation, in turn from Latin meditatio, Latin meditatio, form of verb meditari, meaning to think, contemplate, devise, ponder. Berarti untuk berpikir, berkontemplasi, untuk devise ini berarti untuk merefresh pikiran lagi, ponder sebagai dasar. In the Catholic tradition, the use of the term meditation as part of a formal stepwise process meditation dates back to at least the 12th century monk Guido, before which the Greek word was used for the same purpose. Ini etimologi menurut apa itu? Menurut Wikipedia. Ini sudah dihubungkan dengan Katolik. Jadi kalau kita ngomong-ngomong dengan agama Katolik itu kadang mereka sangat pintar sekali. Karena kadang saya sering ngomong, kita jangan bangga umat Buddha itu. Oh, kadang bangga, ajaran Buddha dipelajari, bahkan pastor pun mempelajari agama Buddha. Nah, tapi kemudian apa? Kemudian mereka akan menunjukkan, sama kita juga ada meditasi, tapi arahnya kemana kan itu. Jadi ini salah satu kalau kita ngomong ini salah satu metode, ya, metode dari ini, metode dalam misionerisnya. In the Catholic tradition apa itu dikatakan the use of meditation jadi sebagai langkah kebijaksanaan. Ini saya etimologis dari Wikipedia yang saya temukan, tapi saya kira para mahasiswa akan lebih bisa mencerna apa meditasi itu definisi daripada para Buddha. Ini sebelum di jalan utama 12-8 Atangika Magga, ini samadhi, konsentrasi, ini sebagai bagian dari meditasi ya. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam meditasi? Ini kalau kita merujuk pada Atangika Magga, jalan utama beruas 8, the Eightfold Noble Truth, tahun 8, itu pengupayaan benar, daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar itu apa? Lebih lanjut, daya upaya yang benar itu adalah bagaimana berusaha memunculkan semangat, ya, memunculkan semangat yang belum timbul. Kemudian menghentikan, memunculkan semangat atau kebaikan yang belum timbul, dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan, ya. Menghentikan ketidakbaikan yang sudah timbul, dan berusaha untuk tidak memunculkan ketidakbaikan yang akan timbul. Nah, ini yang daya upaya sama wayama ini. Sehingga ini sangat penting dan jadi dasar kita untuk melaksanakan meditasi sama wayama. Kita harus punya effort, usaha untuk
untuk usaha yang benar, pengupayaan, daya upaya usaha. Kemudian yang kedua, perhatian atau penyadaran benar sama sati. Nah, sama sati ini namanya sati ya. Sati itu kata sati sampajana. Sati itu menyadari segala sesuatu disadari. Itu kalau dalam bahasanya kewaspadaan. Makanya kalau dalam praktek meditasi itu kita harus menyadari apa yang kita lakukan. Tidak boleh tidak sadar. Harus disadari. Kemudian pengheningan benar sama samadhi. Pengheningan benar atau konsentrasi, konsentrasi yang benar. Ini pada dasarnya ini sebenarnya di dalam tahun 2008 ini sebenarnya mengandung tiga teknik, ya, teknik meditasi. Yang pertama itu bagaimana effort atau daya upaya itu ditumbuhkan dalam samawayama, itu menjadi dasar semuanya. Kemudian yang kedua, perhatian atau penyadaran benar itu adalah bagaimana meditasi berkesadaran, mindfulness, atau dengan apa? Mindfulness atau dengan ini berkesadaran itu vipassana, ya, vipassana. Kemudian pengheningan benar itu atau konsentrasi yang benar itu samadhi. Makanya samadhi itu kalau seperti di Visuddhimagga itu disebut konsentrasi, ya, konsentrasi. Memang di dalam berbagai teknik meditasi, besok nanti di pertemuan akan datang kita akan membahas lebih jauh nanti bagaimana samatha dengan teknik meditasinya, dan juga nanti dengan vipassana. Ini pengheningan benar, nanti itu termasuk konsentrasi. Ini meditasi definisi dan konsepnya. Ini kalau saya membuka lagi tentang penjelasan samadhi dalam Visuddhimagga, ya, Visuddhimagga ini pengertiannya dalam apakah yang disebut konsentrasi itu? Konsentrasi dalam arti selaras, terkendali atau sama dana. Di mana keadaan batin yang disebabkan oleh kesadaran dan faktor-faktor batin yang menyertainya tetap selaras dan benar pada satu objek, tidak kacau dan tidak berhamburan. Jadi ini dalam Visuddhimagga. Nah, ciri fungsi manifestasi dan sebab terdekat dari samadhi cirinya adalah ketidakkacauan. Jadi kalau meditasi tidak kacau karena samadhi ya fokus, tidak kacau. Awikepa dalam bahasa Palinya. Kemudian fungsi atau rasa adalah melenyapkan kegelisahan atau udaca. Ya, memang fungsinya itu untuk melenyapkan kegelisahan, tidak gelisah. Udaca kukuca. Itu. Karena manifestasinya apa? Manifestasinya ada pacu. Kalau tidak ada ragu-raguan, tidak ragu-ragu, atau wicikica. Ya. Wicikica. Pada sebab terdekatnya adalah pada tanah. Sebab terdekat ada pada tanah adalah kebahagiaan atau suka. Jadi makanya kalau meditasi itu kita tidak boleh terbebani. Meditasi tadi sebab tekannya adalah kesukaan, kebahagiaan. Kebahagiaan ini di sini harus jadi dasar awal. Dasar awal itu kebahagiaan. Awal pada saat kita melakukan juga harus berbahagia. Ini. Kemudian jenis konsentrasi ini ada eka, duka, ika, catuka, pancaka. Ini ada penjelasannya. Eka itu adalah bahwa samadhi itu berada salah satu konsentrasi. Kemudian duka atau
Yang kedua itu adalah samadhi atau meditasi itu dibagi jadi dua, yaitu apa? Yaitu samatha dan vipassana. Kemudian ada lagi beberapa pengertian-pengertian, ada upacara samadhi, apana samadhi. Kemudian yang tiga itu dibagi tiga. Kemudian ada di keempat, dari 5. Nanti kita bisa membuka lebih jelas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kan kita baru mengantarkan saja. Ini mengapa kita seyogyanya mengembangkan konsentrasi? Di sini ada di bahasa Pali itu dalam dalam sutanya itu ada samading bikawe baweta samaito bikawe biku yata butang pajanati. Oh, para biku, berusahalah untuk mengembangkan konsentrasi. Biku yang mencapai konsentrasi akan memahami dan jelas dan benar realitas yang paling hakiki sebagaimana adanya. Nah, ini disebut konsentrasi sebagai dasar. Ini kenapa? Apa ya? Memang dasar dari meditasi itu harus konsentrasi awal. Makanya ada samatha memimpin vipassana. Itu memang kadang tapi banyak orang yang gini harusnya, wah saya harus samatha dulu konsentrasi dulu. Bukan. Di satu sisi kita bisa menjalankan secara bersama-sama beriringan. Ini tadi samading bikawe baweta sama itu. Jadi berusahalah untuk mengembangkan konsentrasi para biku. Karena biku yang mencapai konsentrasi akan memahami dengan jelas dan benar realitas yang paling hakiki sebagaimana adanya. Jadi ketika kita menjalankan meditasi, ya kita harus samadhi dulu, konsentrasi. Tapi konsentrasi yang kalau di dalam metode vipassana, satipatthana, konsentrasi itu yang konsentrasinya itu hanya sebentar aja untuk mengikat dulu. Setelah konsentrasi, kemudian kita akan beralih ke vipassana. Nah, itu dengan sati tadi. Itu. Ini. Jadi semua meditasi itu diawali dengan konsentrasi dulu. Karena kalau tanpa konsentrasi kita nggak bisa mengikat kan. Misalnya pas duduk diam itu, ada suara, ada suara, sudah selesai, saya sedang meditasi. Kembali ke nafas lagi. Jadi nafas itu bisa jadi objek konsentrasi, ya ketika kita fokus pada keluar masuk nafas. Nah di sisi yang lain, objek dari vipassana adalah ketika kita memperhatikan keluar masuk nafas itu yang apa adanya. Ini jadi kalau nanti di anapanasati itu tidak seperti itu. Kemudian maksud dan tujuan mengembangkan konsentrasi atau samadhi. Nah ini maksudnya apa? Yang pertama untuk melatih, menjinakkan dan mengembangkan batin. Nah ini dengan konsentrasi meditasi itu seperti itu. Kemudian untuk menekan dan menyingkirkan rintangan-rintangan serta kotoran-kotoran batin lainnya dari batin sehingga memurnikan batin. Nah ini contoh dalam samatha bhavana. Samatha bhavana itu ditekan dulu. Dia ada kotoran-kotoran batin ditekan. Pokoknya saya fokus di tempat. Itu untuk tadi itu sudah ditekan sehingga sehingga rintangan batin itu pada kilesa atau paliboda. Jadi nanti kalau pas di sesi teknik meditasi itu nanti kita akan jabarkan lagi. Kemudian untuk mengembangkan dan memperkuat faktor jana sehingga menguatkan konsentrasi. Ini jelas ya. Faktor jana nanti suka ekagata, cita kan gitu. Piti suka ekagata. Itu kan gitu. Ya, piti itu kegiuran, suka kebahagiaan, ekagata itu konsentrasi yang terpusat. Ini dalam faktor jana nanti.
Kemudian untuk menjalankan latihan konsentrasi atau samadhi sika sebagai bagian dari 3 latihan mulia. Ini saya tadi sudah menyinggung ya, bagaimana sila, samadhi, dan panya. Ini sebagai 3 latihan yang mulia, presika. Kemudian untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang besar dan mengumpulkan karma atau perbuatan moral yang besar. Ya memang dengan konsentrasi, dengan pengertian yang benar, itu tadi ketika sudah memurnikan batin, otomatis bisa melakukan perbuatan baik nih, dan melakukan karma-karma baiknya. Kemudian untuk menikmati kesejahteraan fisik dan kesejahteraan batin. Nah, otomatis kalau kita meditasi itu secara fisik dan batin itu kita akan nyaman. Jadi karena sejahteranya di situ. Kemudian untuk membuat batin tenang sepenuhnya, damai dan sangat kuat untuk memungkinkan meditator melihat secara analitis ke dalam tubuh dan batin. Nah, ini ketika sudah batinnya tenang, maka tadi meditator akan melakukan analisis ke dalam tubuh dan batin. Ya ini tindakan analisis inilah kalau di dalam konsep meditasi ini nanti sudah meditasi yang satipatthana atau vipassana. Nah ini tujuan mengembangkan konsentrasi adalah untuk mencapai konsentrasi yang benar atau sama-samadhi. Kemudian batin atau cita wisudi. Cita wisudi itu sebenarnya arti lainnya ya untuk vipassana, untuk memurnikan batin. Nah, ini jenis meditasi. Nah, jenis meditasi tekniknya ada samatha bhavana atau meditasi yang fokus konsentrasi, tadi kita sudah singgung. Kemudian vipassana bhavana itu mindfulness, teknik yang menggabungkan antara konsentrasi dengan kesadaran atau perasaan mawas diri terhadap kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. Ini saya kira Anda semua sudah meraba-raba bisa menjelaskan ya. Samatha bhavana itu konsentrasi. Ini nanti ketika ngomong samatha bhavana itu ada 40 kasina, 40 objek. Di mana di dalam Visuddhimagga dijabarkan secara penuh. Gitu. Jadi kalau saya maka yang saya pakai babon-babonnya apa? Jadi sumber-sumbernya itu sumber induknya, sumber primer ya, sumber primer. Walaupun kita baca beberapa meditasi dan sebagainya yang ditulis oleh beberapa tidak masalah, tapi banyak apalagi kita di dalam MPDB kan, MPDB ya kita harus punya ini, harus tahu, harus paham tentang ininya, tentang apa, tentang yang primernya. Banyak suta-suta ya, nanti kajian-kajian suta, Vinaya, Abhidhamma, apalagi itu kajian-kajian tentang meditasi banyak sekali. Bahkan meditasi ini sebenarnya adalah praktek atau penjabaran dari suta atau Vinaya, suta dan Abhidhamma, yang mana menjadi satu, kalau menurut saya itu sebagai satu unggulan dari siapa? Satu unggulan dari para meditator, para siswa Sang Buddha ini untuk melaksanakan meditasi ini sebagai unggulan untuk pencapaian. Sang Buddha mencapai kebuddhaan juga karena meditasi, kan? Meditasi. Beberapa juga meditasi. Beberapa guru-guru itu juga pakai meditasi. Ya. Bahkan kalau kita baca bukunya Yesus Live in India, itu dikatakan bahwa Yesus ketika abad pertama Masehi dan sebagainya 13 tahun itu belajar di India. Itu menurut para peneliti.
Di India mereka belajar meditasi juga. Makanya kadang kalau kita ada apa? Ada satu buku itu Buy and Believe ya. Buy and Believe itu bahkan perbandingan Buddha dan Kristen itu ada satu kesamaan-kesamaan. Ya makanya bahkan dikatakan Yesus itu setelah disalib itu tidak meninggal beliau, dia tidak wafat. Kalau menurut penelitian yang dicek di Kafan Turin. Nah, ini menyinggung sedikit tentang Yesus nih. Jadi beberapa peneliti itu ya, saya baca bukunya di Yesus Live in India itu, peneliti bagaimana sebenarnya ya luka-luka ketika Yesus setelah disalib itu kan kemudian dibaringkan, setelah diturunkan dibaringkan, kemudian ditutupi dengan kafan, itu namanya kafan Turin, itu kemudian tercetak. Nah, dari luka-lukanya itu tercetak, luka-lukanya Yesus tercetak di kain itu, tercetak kan tangannya itu ada, jadi tangan di telapak kan waktu disalib itu bukan tidak dikatakan itu di telapak tangan sama di kaki itu dikatakan tidak membawa kematian, hanya mungkin ya drop, nah biasanya drop atau semaput pingsan, nah bisa jadi ini analisa. Nah ini kemudian ketika setelah itu dikatakan kemungkinan ya setelah beliau terbangun ditolong oleh ditolong oleh muridnya, kalau nggak salah itu Maria Magdalena atau siapa itu menurut bukunya itu, ditolong kemudian dikatakan beliau setelah disalib itu juga ke India lagi, dan dikatakan ada satu tempat di Srinagar bagian Kashmir itu ada kuburan dari Yesus katanya. Nah, ini pengetahuan di luar ini. Tapi dengan kata lain bahwa kenapa ajaran-ajaran di antara Kristen sama Buddha itu ada kesamaan. Bahkan dikatakan kemungkinan Yesus sama lama di Tibet. Waktu itu kan kalau kita tarik garis lurus zamannya abad pertama Masehi itu kan zamannya the golden age agama Buddha, ajaran Buddha, Nagarjuna, Asanga, para filosofer itu di abad pertama Masehi itu. Makanya ada disebut the rise of Mahayana Buddhism. Nah, kemudian zaman itulah Yesus kecil itu belajar tentang ajaran-ajaran Buddhis dan kasih. Bahkan ada teman teman Buddhis yang mempelajari Katolik itu katanya ada itu, dikatakan ada di dalam cerita ada seorang bijaksana dari timur, jadi kemudian itu Buddha yang mengatakan ini, dan itu kalau dicocokkan dengan kitab agama Buddha itu katanya sih, nah, makanya itu katanya itu cocok dengan antara yang di Bible sama di Tipitaka itu ada kesamaan. Ya walaupun mereka juga kalau di Buddha itu kita polos-polosan aja, terutama yang Theravada itu kan kita polos-polosan, itu ajaran Buddha, ajaran ini, dan tidak ada ajaran ketuhanannya. Kalau di dalam agama Abrahamik kan mereka masih keterkaitan dengan Yahudi yang percaya akan Tuhan. Makanya sebenarnya kepercayaan kepada Tuhan monoteisme itu sebenarnya dari Yahudi juga. Yahweh, kemudian ada Zoroastrianisme, kemudian ya agama-agama Abraham lah yang memang percaya sama Tuhan. Ini satu pengalaman. Jadi
itu tentang sedikit sedikit melenceng dari pembacaan kita. Dan kita ini sejarah meditasi. Sejarah meditasi itu berasal dari tradisi agama Hindu, Vedantisme, Weda. Ya, ada Weda ya di Sungai Indus. Ya. Jadi memang sejak 1.500 tahun sebelum Masehi di India kuno itu sudah terjadi praktek asketisme. Ini kalau tidak percaya Anda bisa membaca di dalam zaman Cakrawala Sutta itu praktek-praktek dikatakan ada dua aliran ekstrim, para sadhu, ada sadhu yang berpraktek-praktek meditasi. Ya, meditasi yang dijalankan apa? Bahkan Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan ya melaksanakan meditasi ini. Ya meditasi samadhi itu. Makanya banyak orang sakti, karena samadhi itu bisa menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam tubuh dengan unsur yang di luar, unsur minor dan unsur mayor dari semua bagian. Meditasi juga terkait dengan kebudayaan agama kuno di Mesir, Cina, Yahudi, Sikh, dan Buddha. Ya kalau kita ngomong-ngomong agama Abrahamik, ya mereka meditasi. Ada kalau di dalam dalam Katolik ada doa rosario ya, rosario. Nah, dengan memakai rosario, memakai tasbih itu, dan melafalkan di Islam juga melafalkan nama-nama Tuhannya. Di Buddha juga ada namanya ya dengan misalnya nama Om Mitoho, Om Mani Padme Hum. Nah ini pengembangan kalau cara konsentrasi ya. Kemudian meditasi berkembang menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang ada, ini jelas ya. Kalau di Jawa, saya kira di Jawa, di Tionghoa itu ada meditasi kan. Oh saya meditasi, kemudian muncul tatung, kadang ada tatung, nah ini udah tradisi. Meditasi misalnya katanya ketemu dengan Kuan Im, atau Kuan Im. Nah, ini kalau di tradisi Tionghoa juga banyak. Nah, di Jawa juga sama, di Jawa juga, oh ini ada kerawuhan ini, apa di Lombok itu, oh kayak model-model film-filmnya Bathara Waruhi apa itu, ada kerawuhan, kesurupan. Nah, padahal kalau mengacu kepada meditasi, ya meditasi Buddha itu ya sebenarnya tidak bisa nanti kesurupan. Karena apa? Karena sadar, masa meditasi sadar kesurupan. Yang kesurupan itu nggak sadar, atau mungkin yang tertekan ini bisa juga. Tapi kalau meditasi yang benar-benar itu tidak akan tertekan karena sadar. Ini pengembangan meditasi di Barat, ya, itu Yogi Swami Vivekananda. Swami Vivekananda itu kayaknya suami. Suami itu bukan suami istri, bukan suami itu ya nama untuk para resi, ya. Gelar ya, ada suami. Saya pernah membaca bukunya itu, buku apa ya? Oh, Swami kan ada teologis. Apa? Filosofi. Nah, teosofi ya. Dari seorang teosofi. Teosofi. Kemudian apa? Ini ada teosofi, ada Anipesan, ada Swami Vivekananda, ada beberapa. Bahkan kalau secara jujur agama Buddha di Indonesia yang secara modern berkembang melalui teosofi. Termasuk Asia Jendela kita ini dulu di teosofi. Ada apa itu Ari Suyono. Kalau di Ibu Jawa dulu rektor pertama IAB Semarang itu Bu Parwati Supangat itu dulu juga teori apa teosofi, bukan teori, ikut teosofi pengembangan agama Buddha. Itu rektornya pertama IAB Semarang itu ya Ibu Dr. Parwati Supangat. Itu
seorang seorang gender emansipasi wanita. Nah ini, kemudian pada akhir tahun 50-an, grup rock Inggris Beatles memicu tren di Barat untuk bentuk meditasi berorientasi Hindu. Pada dekade berikutnya, TM, Transcendental Meditation, menjadi yang pertama dari berbagai teknik meditasi Asia. Bahkan ada berapa itu, sekarang itu meditasi ini menjadi tren, beberapa universitas seperti Oxford, kemudian SOS itu banyak menyelenggarakan sekarang menyelenggarakan kursus-kursus meditasi, diploma, dari diploma sampai master degree itu ada itu untuk meditasi. Ini. Jadi meditasi di Barat itu seperti itu. Banyak pengembangannya. Kabat-Zinn itu masuk salah satu pelopor bagaimana meditasi dimodernisasi. Ini. Kemudian guru-guru meditasi di sini ya. Ini setahu saya, tapi ini masih banyak kurang, nanti bisa ditambahkan ini. Ada Mahasi Sayadaw itu dengan teorinya Satipatthana, itu banyak murid-murid beliau ya, termasuk kalau di Yasati kayaknya mengikuti dari Mahasi Sayadaw. Termasuk aksi jenderal kita itu pakainya Mahasi Sayadaw. Kemudian saya waktu sama Nela juga memakainya Satipatthana-nya Mahasi Sayadaw. Gitu. Bahkan di Mahacula itu juga memakai Mahasi Sayadaw pakai Satipatthana. Karena murid beliau kayak sejaman dengan sejarah kita itu dikirim ke Wat Mahatat. Wat Mahatat itu pusat pendidikan dan meditasinya dari Mahanikaya yang mengenaungi dari Mahacula Longkorn dari MCU untuk Mahasi Sayadaw. Jadi setiap siswa itu pasti akan diperkenalkan dengan teknik Mahasi Sayadaw. Ini. Kemudian Goenka ini Goenka ini seorang India. Dia seorang perumah tangga, tapi beliau juga mempelajari dan mengajari meditasi. Ini dari Myanmar, maksudnya jadi orang India yang berada di Myanmar, Goenka. Itu pada dasarnya kalau Satipatthana itu kita memperhatikan semua ada Wedana Nupassana, Dhamma Nupassana, Citta Nupassana, kan itu. Nah itu, lalu Goenka itu lebih mendasarkan pada yang menjadi awalan bagaimana Wedana Nupassana itu benar-benar dipraktekkan. Gitu. Kalau Pak O Sayadaw itu lebih menekankan pada samatha lebih dulu dan disiplin, samatha dan disiplin, sehingga pandangannya mereka harus samatha dulu baru akan bisa mencapai vipassana. Kemudian Buddha Dasa itu dari Thailand, itu beliau itu gurunya Saksiwaraksa. Dari Buddha Dasa itu dari mana? Wat Suan Mok itu di Thailand Selatan. Beliau mengembangkan Anapanasati atau dengan nafasan. Kemudian ada Acanman Budidato, Tupuman itu beliau termasuk salah satu biku dari Dhammayotika Nikaya. Dia dengan konsep Buddha Bhawana. Jadi setiap meditasi itu pakai Buddha itu. Nah ini juga diikuti oleh Ajahn Chah ya, Ajahn Chah. Tradisi biku hutan itu banyak kan, kalau tradisi biku hutan itu banyak kan memakai Buddha Bhawana. Kemudian ada Lumpo Tien Cittasubo, itu dia menciptakan satu namanya dynamic meditation. Meditasi dengan gerakan-gerakan, jadi gerakan terus tangan itu bergerak terus diperhatikan. Ini. Kemudian ada Thich Nhat Hanh, itu dari Zen Buddhism.
Sebenarnya kalau Zen Buddhism di Jepang juga ada, dari Jepang itu ada GT Suzuki, ada Sandara Sita, itu menjadi satu Zen. Ini kalau kita nanti ke aliran-aliran meditasi nanti akan muncul. Itu salah satu contoh-contohnya ya, contoh guru meditasi. Kemudian pada Dhammakaya juga mengembangkan satu meditasi sendiri, Dhammakaya. Kemudian waktu saya belajar di Thailand itu dari dosen, jadi kita diperkenalkan dengan berbagai hal meditasinya. Banyak kan meditasi ya di Thailand, di Myanmar, di Sri Lanka, tapi di Sri Lanka kurang populer. Ini meditation ini untuk apa? Mindfulness and meditation practice ini adalah satu teknik-tekniknya yang nanti kan kita praktekkan nanti. Ini sebagai pemanis saja. Di mindfulness itu apa? Pay attention to the present moment without judgment. Jadi kita memperhatikan segala peristiwa tanpa adanya kita reaksi. Focusing on your sense and thoughts. Kita hanya fokus pada sense itu rasa dan pikiran aja. Meditation practice focusing on your breath or a mantra to quiet your mind and reduce stress. Ini metode menghilangkan stres. Ini misalnya dengan nafas, sambil bernafas kita misalnya dengan budo itu atau om, hom atau apa saja. Misalnya kita untuk meditasi pengobatan apa? Pada Mahayana meditasi pengobatan berarti yang dibaca apa? Bisa saja guru mantra. Om Besaji Besaja Samut Gati Soha, terus diulang-ulang. Ini untuk mengarahkan ya. Jadi beda dengan mindfulness ini untuk diarahkan dalam apa? Diarahkan untuk berkonsentrasi atau tujuan transfer energinya itu mau kemana gitu. Kemudian di sini progressive muscle relaxation ini sebenarnya kayak seperti dynamic meditation, jadi untuk physical ya, untuk bagaimana peregangan dan sebagainya. Ini sudah selesai. Jadi ini pengantar pada malam hari ini ya, para mahasiswa. Nanti jadi ini untuk pengantarnya. Jadi paling enggak dari apa yang saya sampaikan itu ada hal-hal yang ada hal yang dipahami. Nanti sebagai bahan-bahan untuk selanjutnya. Jadi dari definisi. Jadi ketika Anda sudah memahami apa itu meditasi dan sebagainya, itu saya kira akan lebih enak untuk belajar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bante. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Selamat malam Bante, selamat malam rekan-rekan Bante. Nah, ada beberapa yang ini saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai seperti apa sih Bante, orang itu sudah dianggap konsentrasi dalam bermeditasi, karena dari dulu sampai sekarang itu kok saya itu melaksanakan praktek meditasi kok belum mendapatkan ini yang dinamakan konsentrasi begitu Bante. Karena pada dasarnya pikiran saya itu masih kadang loncat ke sana, kadang loncat ke sini, dan yang seperti apa begitu Bante yang sudah dimaksudkan ini meditasi dengan sudah berkonsentrasi. Terima kasih Namo Buddhaya Bante. Ya, oke. Ya kalau secara logika, ketika kita bisa fokus dalam satu titik konsentrasi, itu kita sudah mencapai konsentrasi.
pikiran yang kemana-mana harus dipotong. Kalau konsentrasi ya konsentrasi harus dicuekin. Oh ada pikiran tahu. Oh tapi saya saat ini sedang konsentrasi. Kembalikan lagi ke objek. Misalnya Pak Tri mau fokus pada apa? Fokus pada batu misalnya. Karena untuk dari Patawi Datu. Jadi batu itu hanya pikirannya itu hanya dipenuhi oleh batu itu. Batu dengan segala konsepnya. Nah, itu ketika kita bisa konsentrasi, kita akan tenang. Karena apa? Tidak akan terganggu dengan yang lain. Tidak akan terganggu dengan yang lain. Karena apa? Kita saat ini saya fokus di pemberantasan batu saja. Saya tidak akan ketika kita sudah tidak lagi berpikir yang lain, hanya satu fokusnya, itu kita konsentrasi. Nah, ini tahap konsentrasi ya, tahap konsentrasi. Tapi kemudian nanti akan muncul dalam kesikapan dan sikap-sikap di masyarakat. Itu orang yang sudah konsentrasi, dia akan fokus, ya pekerjaannya fokus. Tapi kadang ada juga orang yang terlalu fokus dan tidak peduli, ada juga. Sekarang makanya ini bedanya konsentrasi sama mata itu konsentrasi hanya fokus. Memang bisa untuk apa? Untuk menenangkan batin. Ketenangan itu ada. Tapi kekotoran batin itu hanya diendapkan. Ketika konsentrasi hilang ya bubar lagi gitu. Tapi makanya bedanya dengan vipassana itu. Kalau vipassana itu kekotoran vipassana itu adalah kita menyelami sehingga ada kekotoran batin, ada apa, kita menyelami sehingga seakan bersahabat dan akhirnya enjoy dengan walaupun ada orang beda, ada orang ya tetap enjoy aja. Ini kalau yang konsentrasi itu ya ketika kita bisa fokus pada konsentrasi itulah rasanya ya ketika setiap bekerja udah bisa fokus, kadang orang yang waktu makanya kadang karena fokusnya itu tidak mengcover yang lain gitu. Karena fokus bisa konsentrasi, itulah konsentrasi. Tapi intinya kalau bisa dikatakan konsentrasi ya kalau kita benar-benar pas meditasi atau melakukan sesuatu konsentrasi itu bisa juga. Gitu. Seperti itu ya, Pak. Izin tanya Bante. Ya silakan Pak Febrius. Namo Buddhaya Bante. Tadi kan Bante ada jelaskan ini di Wisuddhimagga penjelasan samadhi itu ada jenis konsentrasi 1, 2, 3 itu maksudnya apa ya Bante? Oh Terima ya. kasih Bante. Ya. Ini terpaksa saya buka PA. Nah, mana ini? Jadi di sini pengertian jenis-jenis konsentrasi ini Pak. Jadi dikatakan di dalam berbagai jenis konsentrasi ini aja sambil kita baca ya. Ini di dalam preview dalam kesucian. Nah ini ada berapa jenis konsentrasi? Itu 1 ada eka. Eka itu adalah pertama-tama semua konsentrasi terdiri dari satu jenis karena ciri ketidakkacauan. Ini eka, jenis konsentrasi eka. Yang duka 2 ini ada beberapa, yaitu upacara samadhi dan apana samadhi. Jadi sebagai
konsentrasi yang tadi dari dua jenis, konsentrasi yang mendekat, yang konsentrasi akses mendekati upacara samadhi dan konsentrasi penyerapan atau jhana. Ini ada beberapa Romo. Ada logia samadhi dan utara samadhi, sapitika samadhi dan nipitika samadhi. Ini jadi jenisnya seperti itu, Romo. Ini tiga, yang tiga itu ada hina samadhi, majjhima samadhi, panita samadhi, sawicara samadhi, awitaka wicara mata samadhi, awitaka awicara samadhi. Nah, ini jenis yang ketiga, contoh-contohnya. 4 jenis pengelompokan konsentrasi yang paling terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu adalah Patipada Danda Binya Samadhi. Jadi yang 4 hal itu konsentrasi yang dari kemajuan sulit dan pengetahuan yang lamban. Duka Patipada Kipa Binya Samadhi, konsentrasi dari kemajuan yang sulit dan pengetahuan langsung yang cepat. Suka Patipada Danda Binya Samadhi, konsentrasi yang berasal dari kemajuan yang mudah dan pengetahuan langsung yang lamban. Suka Patipada Kripa Binya Samadhi, konsentrasi yang dari kemajuan yang mudah dan pengetahuan yang langsung dengan cepat. Ini contohnya yang 4 jenis. Sampai ini hanya 5 sih pancaka. 4 jenisnya banyak. Nah, pancaka ini gimana? 5 ini pengelompokan konsentrasi sebagai 5 jenis ini merujuk pada 5 rupa wacara jhana dan berdasarkan sistem bertingkat 5. Ini konsentrasi rupa wacara jhana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini contohnya. Contoh dari kenapa disebut 4 jenis konsentrasi itu, Romo. Itu ya. Nanti untuk bukunya ini bisa saya kirim nih, PDF-nya. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Ada lagi? Bante, saya mau tanya. Ya, silakan. Bante, kalau Wisudi Maga dengan Wimuti Maga itu sama apa beda, Bante? Bukunya. Penulisnya beda. Wisudi sebenarnya inti ajarnya sama, cuma ditulis oleh orang yang berbeda. Memang itu sama-sama kitab komentar, Romo. Jadi kalau Wimuti Maga itu buku siapa ya? Saya ada bukunya, lupa tapi itu untuk banyak ulasan-ulasan dari ya memang dari Tipitaka yang kemudian diinterpretasikan dengan dari siapa sih, coba tak cek, saya lupa daripada lupa. Sekarang kan gampang ya, pakai apa? Pakai Mbah Google kalau lupa. Karena banyak kan tidak membuka Wimuti Maga ya, tapi ininya sama. Wimuti. The Path of Freedom ya. Itu dari arahan Upatissa ya. Upatissa yang yang menulis, Romo. Jadi Upatissa. Jadi kalau Wisudi Maga itu the path of virtues ya. Sedangkan Wimuti Maga adalah jalan pembebasan ya. Path of Freedom. Ini ada bukunya dari siapa nih? Terbitannya
Ini yang menerjemahnya Arya Kurniawan ya, Komaja Putra Kurniawan. Ini jadi beberapa ajaran-ajaran ini termasuk ajaran dari pembebasan ya. Yang sebenarnya sila samadipanya juga gitu. Sila samadipanya, tapi yang menulis itu adalah Arahat Upatissa. Arahat Upatissa. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu Hidatsu Du Ron gitu. Oh, dan Wimuti Magga ini itu pada awalnya itu di dalam bahasa Mandarin dari Tipitaka Dara Sanggapala dari Funan. Ini itu dari yang Biku Upatissa itu banyak kan dari dari Mahayana. Jadi seperti itu, Romo. Oke, terima kasih Bante. Ya. Oke. Mungkin ada lagi? Ini perkenalan. Izin Ya, Bante. silakan, Pak. Ya. Menarik sekali Bante paparannya tadi Bante. Saya memohon berkenan karena saya dari yang bekerja lah, dalam salah satu yang bekerja, mungkin untuk izin melakukan meditasi itu kan agak sulit ya, yang bisa dilakukan sama ibu siapa tadi. Kita sulit, apalagi jadwal puasa, kalau apalagi lebaran, kami di kepolisian itu pasti akan melaksanakan ngepam Bante. Ya berkenan Bante, saya secara pribadi memohon jika berkenan dengan adanya paparan tersebut bisa dipraktekkan. Kita dengan jadwal pas kuliah kita praktek itu sudah dihitung menjadi salah satu tambahan atau nilai yang Bante sebutkan tadi. Iya. Ya nanti setiap paling nggak setiap setelah paparan atau sebelum paparan kita akan meditasi gitu. Nanti tapi tadi mulai minggu depan lah ya, minggu depan kita akan praktek juga sebelum paparan atau setelah paparan nanti kita praktek meditasi sehingga step-stepnya juga dijalankan. Tapi nanti mungkin ada tambahan-tambahan yang akan dilakukan sendiri, di rumah atau di mana nanti bagaimana sistemnya untuk dijalankan. Itu sih nanti akan muncul ketika refleksi ya. Nanti kan tugas untuk membuat refleksi atau rangkuman dari pelaksanaan meditasi itu. Walaupun meditasi dilakukan sendiri di rumah atau di mana di dalam saat pekerjaan dan sebagainya, saya kira ini akan menarik juga ini Pak. Nanti mungkin pengaruh mindfulness terhadap tugas pengamanan misalnya, ini kan bisa juga. Makanya nanti kita akan justru di meditasi ini kan mempunyai kegunaan di semua kalangan. Jadi bukan hanya milik para biksu saja, enggak, tapi bagaimana ajaran meditasi ini bisa berguna bagi para umat-umat ini, dari para rumah tangga itu juga bisa berguna. Makanya tadi sikap tadi yang di dalam pembelajaran itu kan bagaimana kita memperoleh manfaat ya dengan sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Saya kira perkenalannya nggak usah lama-lama ya. Udah. Maksudnya perkenalannya kita mata kuliah ini
Saya kira itu dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Nanti minggu depan, kita jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama, tapi nanti akan kita teruskan dengan ada praktek meditasi mungkin setengah jam, selama setengah jam praktek meditasi minimal setiap pertemuan setengah jam itu nanti sambil kita ada bimbingan untuk pelaksanaan meditasinya. Sebenarnya ada beberapa event sebenarnya untuk meditasi ini. Kemarin saya itu kerjasama dengan BWCF itu, Borobudur Writer and Cultural Festival, itu melaksanakan retreat meditasi International Meditation Forum. Ini kalau misalnya ada yang tertarik lagi, nanti tanggal 1 sampai 9 itu kita ada retreat di Catra Jinadamo, Magelang. Nanti kalau misalnya Anda yang bisa dan melakukan waktu, boleh juga itu ikut selama 9 hari. Nah, kalau misalnya wah Bante nanti gimana kelas ini mau praktek sendiri, boleh juga nanti waktunya. Maksudnya kalau mau yang punya waktu luang bersama-sama itu bisa juga. Ya paling nggak harapannya ini para mahasiswa nanti ya minimal ketika berbicara tentang meditasi itu bisa merasakan apa itu meditasi dan kemudian bisa ngajari. Kan ini kan magister pendidikan keagamaan Buddha kan berarti kan Anda bisa ngajari nanti. Masalah kita mahir apa enggak itu kemampuan kita masing-masing. Kadang seorang guru itu belum tentu lebih mahir daripada muridnya gitu. Tapi kita punya metode untuk mengajarnya gitu. Jadi Anda pede aja kalau misalnya diminta untuk ngajar, ya ajari, sudah ada ada panduannya, tinggal dikasihkan. Masalah hasil dia mau mencapai jana keberapa gitu kita kan nggak bisa menentukan ya. Ini batin. Ini. Jadi ini ada 36 mahasiswa. 36 mahasiswa ini kan nanti Anda bisa jadi calon-calon meditator dan guru meditator. Nah, ini bisa juga nanti. Nanti siapa tahu Anda ada yang mau buka kursus, boleh juga. Nanti kalau mau buka kursus kita perlu sertifikasi ya, ini lebih mantap. Itu ya para mahasiswa semuanya, saya kira. Ya, untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Selamat malam, Namo Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih Bante. Untuk bahan saya di grup aja ya. Baik Bante.